Agustus 1945, Kaisar Hirohito memberitakan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sudah saya mendengarnya. Aku harus memberitahu ke pemuda lain. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Saya mendengar sekutu telah menjatuhkan bom di Hiroshima. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak memiliki wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Yerusalem segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang itu? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya baru mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan tentang berita gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam keadaan berkembang. Benar. Demikian, saya mengumpulkan kalian semua di sini. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kita harus membagi tugas pidana dan Yerusalem. Kalian harus dengan Zaman Soekarno untuk memberitahu kabar ini. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Ini ada apa ya? Kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Kita nggak boleh gegabah. Ini semua wewenang PPKI. Tapi ini salah tepat, Bung. Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku hari ini juga. Kamu gak perlu nunggu besok. Tenanglah, tenang. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara telah mampu untuk menopang kemerdekaan sendiri, mengapa datang kepada kami untuk memberi kami kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Bahkan, Jepang sendiri telah kalah dalam perang suci. Kekuatan segelintir ini nggak akan mampu melaksanakan armada perang milik Jepang. Memang apa tindakanmu untuk menyelamatkan para wanita dan anak-anak? Jika ternyata terjadi pertumpahan darah, coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang selama ini ditanggung rakyat, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menyuruh kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita butuh waktu, Bung. Butuh waktu untuk persiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi pertumpahan darah. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali untuk berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk pergi ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang kamu? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta untuk menjaga keselamatan mereka. Baik, nanti saya akan ajak mereka. Setelah sampai di Rengas Dengklok, terjadi perdebatan antara golongan muda dengan Soekarno-Hatta. Sekarang jelaskan, mengapa kalian semua membawa kami ke sini? Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibahas dalam sidang PPKI? Mengapa harus menunggu hasil PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu lembaga bentukan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk berdekatan. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang masalah kemerdekaan ini hanya janji manis belaka, Bung? Apa yang Anda lakukan?
Kita harus memproklamasikan sekarang juga demi rakyat yang bertahun-tahun terbelenggu oleh kejadian di negara kita sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah waktunya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan di sini. Singgi mencoba menjelaskan kepada Soekarno bahwasanya Indonesia bisa bangkit dan meyakinkan akan golongan muda yang sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang dan sekutu. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya. Dan kita percaya mereka. Kemudian rombongan berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Suminasai, Tositano. Masih wakil masih kono yoru ni oja masih ta. Ya kujitsu okonawareru dokuritsu keika kunisuite hono siya ubaso gahisu yodesu. Honto, Sonobu. Kono nyuso kita orisi desu. Anata ga nozomu neya o sukate kudasai. Watashi wa saiso shimi ikimu. Arigato. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Hasilnya? Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Oh iya, terima kasih ya Bu. Selama ini telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya Pak, terima kasih juga kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah Bu, kita akan melaksanakan bendera besok dan nanti diiringi lagu karya Bung Suparman. Bukankah kita belum mempunyai bendera Pak? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak saya lupa. Bagaimana jika ibu saja yang menjadikan? Baiklah, tapi sebenarnya kita tidak mempunyai kain Pak. Kainnya saja hanya merah dan putih. Apakah ini tidak masalah? Gak apa-apa, bikin yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyelesaikannya. Dan Ibu sepertinya mempunyai ide Pak. Bagaimana benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Dia bagus. Ya, bendera pusaka Sang Saka dan warnanya merah dan putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap untuk menyusun pidato yang akan nanti Bapak bacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Merdeka, hari bersejarah untuk Indonesia, lahir dari perjuangan dari para pahlawan.